Secara global, 23% dari semua kematian dan 26% dari kematian pada anak usia di bawah 5 tahun disebabkan oleh faktor lingkungan yang dapat dicegah. Permasalahan pada lingkungan bukan hanya berdampak pada kesehatan secara umum, namun juga berdampak pada kesehatan reproduksi. Bagaimana keterkaitan antara kesehatan lingkungan dan kesehatan reproduksi? Halo sahabat analisa, berjumpa lagi dengan saya, Wahyu Setianingsih. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang kesehatan lingkungan dan kesehatan reproduksi. Apa yang dimaksud dengan kesehatan lingkungan dan kesehatan reproduksi? Kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan yang dapat mempengaruhi status kesehatan manusia. Sedangkan kesehatan reproduksi adalah suatu kondisi di mana proses reproduksi selesai dalam keadaan lengkap. Kesejahteraan fisik, mental, dan sosial itu bukan hanya tidak ada penyakit atau gangguan pada proses reproduksi. Bagaimana keterkaitan antara kesehatan lingkungan dan kesehatan reproduksi? Berbicara tentang kesehatan atau kesehatan reproduksi yang secara khusus dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu faktor biologis, yang kedua yaitu gaya hidup, yang ketiga yaitu sistem pelayanan kesehatan, dan yang keempat yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga berkontribusi terhadap kesehatan reproduksi pada individu. Kemampuan suatu organisme untuk bereproduksi sangat penting untuk kelangsungan hidupnya dan proses reproduksinya secara khusus. Masalah kesehatan reproduksi bukan hanya berkaitan dengan organ reproduksi, namun juga lingkungan sebagai penyebabnya. Sebagai contoh, ada beberapa faktor lingkungan yang turut berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi, seperti polusi udara, bahan kimia berbahaya, paparan radiasi, dan infeksi. Bagaimana polusi udara mempengaruhi kesehatan reproduksi individu? Polusi udara merupakan sebuah pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran yang berasal dari pabrik, kendaraan bermotor, asap rokok, dan peristiwa alam seperti kebakaran hutan atau letusan gunung api. Paparan udara buruk atau polusi udara dengan kandungan partikel dan gas nitrogen dioksida dapat menurunkan cadangan ovarium pada perempuan. Polusi udara juga dapat menyebabkan penurunan AMH atau anti-Mullerian hormone yang merupakan hormon yang mengatur peningkatan jumlah folikel dari ovarium. Partikel-partikel polutan mengandung logam berat yang dapat mengganggu sistem hormon yang penting untuk proses reproduksi. Polutan juga dapat mengubah atau mengganggu DNA dan bahan genetik lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas sperma dan ovum. Yang kedua yaitu bahan kimia berbahaya. Bahan kimia berbahaya bagi kesehatan reproduksi dan perkembangan manusia, atau biasa dikenal dengan toksisitas reproduksi. Toksisitas reproduksi merupakan efek yang merugikan dari fungsi seksual dan fertilitas kaum perempuan dan laki-laki, sekaligus mengganggu perkembangan normal baik sebelum maupun sesudah lahir. Fisiologi sistem reproduksi antara pria dan wanita pada dasarnya berbeda, tetapi keduanya sama-sama dikendalikan oleh sistem hormonal. Sistem hormonal pada wanita dapat mengendalikan organ-organ reproduksi, siklus reproduktif wanita, persiapan rahim untuk kehamilan, dan proses laktasi. Berbeda halnya pada laki-laki. Sistem hormonal
pada laki-laki dapat mengendali organ-organ reproduktif dan mempengaruhi pembentukan sperma, sehingga toksikan reproduktif dapat menghambat atau mengubah spermatogenesis, sehingga dapat berdampak pada gangguan infertilitas, bahkan meningkatkan angka kecacatan kongenital. Berikut beberapa contoh bahan kimia yang berbahaya. Yang pertama yaitu karbon disulfida. Bahan kimia ini biasa digunakan pada berbagai industri seperti pabrik karet atau bahan rayon. Paparan bahan kimia ini dapat menyebabkan gangguan berupa gangguan menstruasi, efek buruk terhadap kualitas sperma. Yang kedua yaitu bahan kimia berupa benzena. Bahan kimia ini biasa digunakan untuk pembuatan plastik, bahan peledak, tinta, zat pewarna, karet sintetis, nilon, dan deterjen. Paparan bahan kimia ini dapat berdampak pada kesehatan reproduksi yang berupa abortus spontan, kejadian BBLR, maupun gangguan menstruasi. Bahan kimia yang lain yaitu timbal. Bahan ini biasa digunakan sebagai bahan utama peluru dan bahan konstruksi bangunan karena bersifat anti korosi. Paparan bahan kimia berbahaya ini dapat berdampak pada gangguan menstruasi, abortus spontan, buta tuli, keterbelakangan mental, dan berdampak juga pada kerusakan otak. Bahan kimia yang keempat yang biasa dikenal oleh masyarakat yaitu merkuri. Bahan ini merupakan bahan campuran yang biasanya ditambahkan pada kosmetik. Paparan bahan kimia merkuri dapat berdampak pada penurunan kesuburan, cerebral palsy, maupun retardasi mental. Faktor lingkungan lain yang turut berkontribusi terhadap kesehatan reproduksi yaitu paparan radiasi. Radiasi adalah energi yang terpancar dari materi atau atom dalam bentuk partikel atau gelombang. Secara alami, setiap hari manusia terpapar radiasi. Paparan radiasi pada tubuh manusia dapat mengionisasi molekul atau sel dan efek pada tubuh manusia. Radiasi juga dapat membentuk sel baru yang tidak normal dan berpotensi untuk menimbulkan kanker. Badan Energi Nuklir Dunia menggolongkan radiasi sebagai zat karsinogenik. Artinya, radiasi pada dosis rendah berapapun yang diterima manusia akan menyebabkan efek terhadap sel dan jaringan yang berpotensi menyebabkan kanker. Namun, tubuh manusia memiliki kemampuan untuk mentoleransi paparan radiasi dan radioaktif yang ada di alam. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa radiasi gelombang elektromagnetik pada ponsel mampu menyebabkan infertilitas pada pria. Hal ini karena radiasi gelombang elektromagnetik dapat menurunkan kualitas dan fungsionalitas dari spermatozoa manusia. Sehingga apabila terjadi kehamilan pada wanita yang dibuahi oleh spermatozoa yang terpapar oleh radiasi gelombang elektromagnetik ponsel, maka akan mempengaruhi perkembangan janin. Paparan lingkungan menyebabkan seseorang beresiko untuk mengalami infeksi. Infeksi merupakan masalah utama bagi kesehatan reproduksi, khususnya di negara berkembang. Infeksi dapat mengganggu kesehatan dan kesuburan dari seorang perempuan dan juga berdampak buruk pada janin dan bayi baru lahir. Agen yang dapat menginfeksi janin secara langsung termasuk rubella, toxoplasma, sifilis, sitomegalovirus, dan HIV. Sedangkan agen virus seperti herpes simplex, mungkin streptococcus, listeria, gonococcus, dan tetanus juga didapatkan berdampak pada selama proses persalinan yang dapat mengakibatkan infeksi akut yang parah pada bayi baru lahir. Bagaimana peran bidan dalam upaya promotif dan preventif? Bidan dapat berperan dalam upaya promotif dan preventif terkait dengan kesehatan lingkungan dan kesehatan reproduksi. Yang pertama, peran bidan sebagai seorang pendidik dapat berperan untuk mempromosikan upaya menjaga kesehatan lingkungan. Yang kedua, yaitu mempromosikan untuk mengkonsumsi gizi seimbang, sehingga dapat membentuk kekebalan tubuh ketika terpapar oleh faktor lingkungan yang beresiko. Yang ketiga, yaitu perannya sebagai seorang peneliti. Bidan dapat mengidentifikasi faktor lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan reproduksi. Dan yang keempat, bidan sebagai pelaksana adalah memberikan asuhan kebidanan sesuai dengan kewenangan bidan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.